Kota yang adil harus mendukung keadilan, dan yang adil, yang membenci tirani dan ketidakadilan, dan memberi mereka gurun pasir yang adil. Menerima sesuatu hanya berdasarkan praduga dan juga gagal menyelidikinya dapat menutupi, membutakan, dan menyesatkan. Suatu seni yang bertujuan untuk mencapai keindahan disebut filsafat atau dalam arti absolut disebut kebijaksanaan. Kebajikan terbesar adalah sains. Filsafat mendahului agama pada saat itu. Negara yang didirikan oleh cinta, berlanjut dengan keadilan. Seorang pria menjadi pribadi berkat kecerdasan. Jangan menangis ketika orang baik meninggal. Menangislah untuk masyarakat yang kehilangan dia. Definisi filosofi dan pengertiannya terdiri dari penugasannya bahwa itu adalah ilmu tentang makhluk sebagai makhluk. Orang yang berbicara panjang perlu didengarkan dengan singkat. Masyarakat bersatu dengan cinta, hidup dengan keadilan dan bertahan dengan pekerjaan yang jujur. Dia yang berbicara dengan baik tidak mendengar kata-kata buruk dari siapapun. Lihatlah seluruh ciptaan, terutama umat manusia, dengan kehendak baik, menerima, mengakui, memaafkan, melayani, dan mencintai. Jadikanlah hal itu sebagai watakmu dalam berhubungan dengan dunia. Belajarlah untuk memberi, baik kamu punya banyak atau sedikit, baik saat suka maupun duka. Makan adalah suatu bentuk ibadah, maka gerakan-gerakanmu sebaiknya dikendalikan. Jangan menoleh-noleh ke kanan maupun ke kiri atau memikirkan kesalahan-kesalahanmu dan kekurangan-kekuranganmu, tinggallah dalam keadaan bersyukur. Makanlah sedikit. Itu akan meninggalkan lebih banyak ruang dalam hatimu dan akan meningkatkan hasratmu untuk berdoa dan taat. Dunia ini adalah dasar ujian, jangan cari kesenangan dan kekayaan di dalamnya. Temukan sahabat yang tepat, yang akan menjadi pendukungmu, seorang kawan perjalanan yang baik di jalan kebenaran. Barang siapa percaya kepada takdir, ia akan tenang. Barang siapa memperhatikan, ia akan diperhatikan. Barang siapa bertawakal, ia akan memperoleh keyakinan. Barang siapa mengerjakan sesuatu yang tidak berarti baginya, maka akan dihilangkan sesuatu yang berarti baginya. Jangan puas dengan keadaan spiritual, tingkatkan. Majulah tanpa henti, tanpa gangguan. Dengan tujuan yang teguh, berdoalah kepada Allah, Sang Maha Benar, untuk membawamu dari keadaanmu saat ini menuju keadaan berikutnya. Dalam setiap keadaan, dalam setiap kemajuan, sambil melakukan sesuatu atau tidak, bersikaplah senantiasa ikhlas dan jujur. Sebuah tanda keberatan yang akan menghalangimu untuk maju adalah menjadi beban orang lain, baik menjadi seorang tanggungan orang lain atau membiarkan orang lain membawa bebanmu. Untuk melangkah di jalan ini, untuk mengikuti jejak para nabi, kamu harus ringan dalam barang-barang duniawi ini, ringan dalam perhatianmu pada dunia ini. Dari gunung arus air deras mengalir, dari tubuh kita jiwa pun bergerak karena ilham cinta. Jangan melihat keluar. Lihatlah ke dalam diri sendiri dan carilah itu. Isi aku dengan anggur dari sunyi biarkan anggur itu merendam pori-poriku,
hingga keindahan dari Yang Maha Agung akan terungkap bagiku. Sumbatlah telinga nafsumu, yang bagai kapas menutupi kesadaranmu dan membuat tuli telinga batinmu. Surga dibuat dari asap hati yang terbakar habis. Dan orang yang diberkahi oleh Tuhan adalah orang yang hatinya telah terbakar habis. Indra duniawi adalah tangga menuju ke dunia ini, indra religi adalah tangga menuju ke surga. Dunia ini dan dunia sana tak henti-hentinya melahirkan, setiap sebab adalah ibu, akibatnya adalah sang anak. Dunia hanyalah seperti cermin yang memantulkan kesempurnaan cinta Tuhan. Dalam mendengar ada perubahan sifat, dalam melihat ada perubahan hakikat. Dustamu adalah tubuh yang fana ini, kebenaranmu adalah roh ilahiyah. Kecintaan kepada Allah melingkupi hati, kecintaan ini membimbing hati dan bahkan merambah ke segala hal. Sesungguhnya jiwa menjadi terbiasa untuk hal yang Anda biasakan. Saran itu mudah, yang sulit adalah menerimanya, karena itu pahit dalam rasa. Satu berangkat dari stasiun kesabaran melalui kecemasan, berlebihan dari keluhan, membuat sebuah pameran kesedihan, harta, dan makanan. Lidah yang lepas dan hati yang tertutup dan penuh dengan kelalaian itu alamat kemalangan besar. Ilmu itu kehidupan hati daripada kebutaan, sinar penglihatan daripada kezaliman dan tenaga badan daripada kelemahan. Hiduplah kamu bersama manusia sebagaimana pohon yang berbuah, mereka melemparinya dengan batu, tetapi ia membalasnya dengan buah. Korupsi agama berasal dari mengubahnya ke kata-kata belaka dan penampilan. Jadikan kematian itu hanya pada badan karena tempat tinggalmu ialah liang kubur dan penghuni kubur senantiasa menanti kedatanganmu setiap masa. Pengetahuan ada berpotensi dalam jiwa manusia seperti benih di tanah dan dengan belajar, potensial menjadi aktual. Ketika anak telah mendapat asuhan ibunya, maka ajarkanlah ia adab-adab Islam sebelum ia diserang oleh nilai-nilai yang buruk. Nafs, jiwa, jasad itu bagai burung dalam sangkar, merindukan kebebasan di alam lepas, menyatu lagi dengan alam rohani. Setiap kali ia mengingat alam asalnya, ia pun menangis rindu ingin kembali. Saat kebodohan menguasai kesadaran, maka kesadaran memiliki hak untuk berbuat hal paling bodoh. Kita diuji dengan adanya suatu kelompok yang mengira bahwa Allah tidak memberi petunjuk selain pada mereka.